Anak-anak zaman now nih, anak-anak Gen Alpha, Gen Z gitu ya, juga suka menipu dirinya sendiri juga ada menipu orang lain. Misalnya, udah tahu orang nggak mampu, ya kan? Dia sok-sok begaul ke kafe, Nyewa iPhone, nyewa iPhone, buat flexing. Ya kan? Besoknya bangun tidur bingung mau makan apa, nasi uduk lagi. Yang paling sering digunakan untuk menipu adalah janji program untuk memberantas korupsi. Itu dari zaman dulu tuh ya. Itu jelas tipu. Sama tenaga kerja, lapangan kerja, lapangan kerja. Lapangan kerja bisa jadi. Asal Bapak senang kalau kasih Iya. report. Wah, itu tuh penipu juga tuh. Iya berarti kalau koruptor itu semua aspek masuk ya. Wah, koruptor banyak Iya ditanya kan? dah. Semua aspek masuk. Mempertahankan status quo. Ya kan? Great, tamak, Terdesak, ya, terdesak. mempertahankan ya sebagai pejabat kan, supaya jabatannya tidak goyang dan dia masih punya duit buat dan dia juga masih apa maksudnya punya kuasa, dipercaya sama dipercaya. masyarakat. Sky. Ngapain sih Sky? Kok bisa dilancip-lancipin dia kalau mau syuting, Bang? Action. Kok bisa dilancip-lancipin, Bang? Dalam rangka nipu tuh, Bang. Nipu para wanita di sana supaya tertarik sama dia itu, Bang. Enggak dong, kan gua udah punya wanita, nggak mungkin gua tiba-tiba lagi. Tapi kok tadi waktu nggak syuting gua nggak wanita yang di rumah aja. nggak dilancipin, yang syuting dilancipin. Tapi Iya. ngaruhnya apa kalau dilancipin? Mungkin buat nambah nambah market kali, Bang. Mau melebarkan sayap. Biar lebih Buka cabang kali ya, mau buka cabang. tajam. Nah, ini biar menarik aja. Gimana katanya tadi baca berita itu? Bukan baca berita sih, Bang. Kayak ini di zaman sekarang sesulit ini, Bang. Itu kayaknya marak nih, modus tipu-tipu, Bang. Dunia ini udah mulai dimaraki dengan aksi tipu-tipu. Ya kan? Mulai dari modusnya mencari harta, mencari tahta, maupun mencari wanita. Harta, tahta, dan wanita. Raisa nggak Raisa? Oh Raisa, sama juga tuh Raisa wanita juga. Betapa mudah ya masyarakat dibohongi ya. Oh kaget banget ya. Raisa. Oh Raisa kan? Langsung kayak gitu ya. Kalau dipelajari ya, kalau gua perhatiin itu ya, berdasarkan sedikit-sedikit gua baca. Ternyata kenapa dunia tipu menipu itu bisa marak nih di Indonesia? Itu karena dua hal, Bang. Apa tuh? Pertama karena keterdesakan atau pressure atau tekanan. Yang kedua karena tamak. Kalau bahasa Inggrisnya greed. Nah, dua faktor itu tuh yang bikin orang itu menjalani aksi tipu-tipu dan menjadi korban tipu menipu sekaligus gitu. Nggak ada hal lain selain dua itu. Keterdesakan. Keterdesakan yang Ini paling misalnya gue punya uang nih. Misalnya nih. Gue pejabat. Ya. Korup. Ya. Punya korupsi uang ratusan miliar. Ya kan? Ada yang punya ratusan miliar keterdesak ya. Misalnya. Iya. Kalau uang ini gue pegang, ini kan bahaya nih. Oh, diincar sama OJK. Gue terdesak nih berarti. Iya. Terdesak. Takut ketahuan. Akhirnya gue terdesak. Takut ketahuan akhirnya terdesak. Anjir, keterdesakannya begitu. Iya kan? Iya. Dengan keterdesakan itu, gue nyari pengusaha-pengusaha. Oh. Buat mencuci uang. Atau artis yang punya usaha ya. Kalau nggak artis-artis yang punya podcast lah banyak. Jangan nyebut nama lu kayaknya. Jangan nyebut nama. Artis boleh jangan nyebut nama. Iya. Kita pada tahu juga. Artis itu kan pekerja seni. Iya. Kita nggak bilang seleb. Yang punya podcast banyak misalnya. Boleh share. Biar supaya uangnya muter gitu. Terus? Itu berarti gua itu penipu apa koruptor? Itu nyarinya. Kalau uang haram begitu. Kalau enggak hasil nipu ya hasil korup lah. Mau dibersihin ceritanya itu ya. Lo mau bersihin ya dengan ngasih orang itu ya. Nah, jadi itu kan terdesak. Kalau itu jatuhnya kan jadi akibat. Iya. Dari dia menipu,
banyak. Jadi terdesak supaya hasil kejahatannya bisa ditutupin gitu. Iya. Iya. Kalau dari sisi dianya ya, yang punya kepentingan negatif itu, ya terdesak. Karena dia ingin uangnya itu, hasil kerja haramnya itu, hasil haramnya itu dibersihkan dengan cara dititipkan ke orang-orang yang dimaksud itu untuk menjadi bersih gitu. Itu mah money laundry, Sky. Bukan udah tipu-tipu ya, bukan ya? Iya, nipu juga, tapi nipu elit kali ya. Nipu tingkatan elit itu. Iya benar-benar. Tapi kenapa penipu-penipu kecil nih, penipu scam-scam yang di handphone, yang atau enggak penipu-penipu yang suka ngehack, apa namanya, ngehack akun, gitu, minta apa namanya, minta tebusan, kita kasih pertama 200.000, 500.000, ternyata nggak dibalikin, ya udah lu kirim lagi nih, kalau nggak ya akhirnya kita kasih lagi. Kenapa? Kan sering tuh kan yang kenapa nggak pernah ketangkep ya? Aku juga bingung tuh. Jarang banget ketangkep, sulit banget ketangkep. Saking banyaknya kali Sky. Nih gua ngecerita ya. Tukang tipu yang ATM yang tiba-tiba kalau misalnya kita tahu dia maki-maki itu, segala bentuk. Yang pertama jumlahnya terlalu banyak Sky. Ada yang ketangkap, cuman dibanding yang nggak ketangkap Lebih banyak lagi. Iya loh. Karena mungkin sekarang zaman canggih ya. Lu pakai nomor yang dipakai buat nipu. Kalau saya nipu, nomor itu lu buang, nggak jadi soal, nggak bisa dilacak lu. Satu itu. Maksudnya polisi kita kurang canggih. Bukan kurang canggih, bingung ngelacaknya kali. Berarti kurang canggih. Bagaimana lo yang bilang ini? Gue akhirnya gue yang salah kan. Nggak, maksud gue. Polisi kita kurang canggih untuk bisa nangkap itu kan? Tadi kan gue bilang kurang banyak kali guys. Karena gue pernah ya dengar laporan orang yang kena scam loh. Jadi ada cewek. Scam loh. Iya. Jadi dia tuh gila. Orang kesepian banget kayaknya. Terus. Bekerja pabrik jarang gaul. Ya cerita sama bapaknya. Nah bapaknya ini kebetulan temen gua. Ketipu ke Sky. Jadi ada cewek belaga kenalan, mesra-mesraan, kemudian sampai berbuat asusila by phone. Pap nggak jelas gitu. BCS. Wah. Video call solawat. Solawat. Itu kan yang bagusnya. Nah, akhirnya diperes, Sky. Sampai nilainya itu satu motor baru dia, yang baru beli, yang custom, harus dijual rencananya. Tapi kan jual kan susah. Karena kalau dijual kan harus ada orang yang mampu beli dan suka motor custom itu kan. Akhirnya taruh di pegadaian harus kan. kolektor istilahnya. Akhirnya gitu bawa pegadaian. Jadi dipinjam pegadaian, naruh motor aja udah nggak diambil sekarang. Gara-gara itu. Berapa dia pinjam ke pegadaian? Itu orang itu minta kalau nggak salah 17 juta gitu. Iya sebelumnya udah cereknya kena tuh 100, 200, 300 sampai meningkat kan. Jadi kan polanya gitu kok. Modusnya tadi. Polanya itu kan biasanya membangun kepercayaan bang. Sok-sok jadi cewek baik-baik, nasehatin. Nggak langsung bang. Jadi dia curhat. Begitu VCS direkam. Iya. Diancam. Kesepian dipancing-pancing tuh ke arah syahwat ya kan. Nah, akhirnya ke arah syahwat sampai berbuat pap, VCS. Nggak tahu ya pelaku-pelaku itu juga kenal teknologi, Sky. Tapi cowok juga banyak yang gitu ya. Kayaknya juga cewek cowok sama. Seksual itu. Iya. Pokoknya Kalau cowok kalau penipuan seksual itu lebih ke ini sih sebenarnya bukan kebutuhan biologis ya. Iya, maksudnya bukan buat ngancem buat supaya dapat duit enggak sih, Jan. Tapi kalau cowok ke cowok iya, nyamar jadi cewek mungkin. Ya kan dia pakai video cewek segala macam. Kalau ceweknya yang ditipu kaya juga. Ah, itu biasanya mau kondo bukan ya cowok-cowok. Ini kan nipu. Dasarnya sosokan nipu. Orang kaya, sosokan. Itu ada juga tuh beberapa tuh. Sampai ada yang dibikin filmnya kan? Oh ya Tinder. Yang di luar negeri itu? Tinder. Hah? Iya dari Tinder swindler apa sih? Iya kan? Tinder apa sih itu? Iya Tinder swindler kalau nggak salah itu. Itu tuh dia main Tinder seakan-akan eksekutif muda segala macam. Jadi semakin canggih teknologi, semakin teknik nipu orang tuh semakin canggih. Ya polanya gitu tadi yang gue ceritain.
belaga menanam kepercayaan dulu, menanam kepercayaan. Nah, menanam kepercayaan tuh macam-macam tuh. Dari yang mulai dermawan, sok-sok jadi orang konsultan curhat, motivator, Berapa lama itu? sampai ahli Kalau agama, Anda ahli sebagai agama pelaku, yang berapa lama proses menanam kepercayaan? saya nggak tahu, Bang. Tergantung korbannya. Nggak, biasanya Mas Ganang berapa lama? Ya, saya sih awalnya coba-coba. Gue nggak pernah coba. Gitu. Dan itu terjadi dari mulai skala kecil sampai skala besar. Berarti orang kesepian tuh lemah ya? Iya kan? Jadi sasaran empuk. Iya. Orang yang kesepian tuh mungkin dari segi apapun dia lemah kayaknya. Gampang banget Manipulasi, gampang dimanipulasi. Karena kan sendirian. Kalau nggak sendirian nggak ada teman curhat, ada orang ngasih masukan dianggapnya bener aja. kesepian tuh ya. Ada itu jebakan. Bahaya banget tuh jadi orang kesepian. Jadi tadi emang motifnya karena keterdesakan sama Ketamakan. ketamakan. Kalau Kalau ketamakan ketagihan maksudnya tamak. Iyalah. Orang yang udah punya sesuatu, baik harta, wanita, maupun tahta, dia ingin lebih, ingin mewariskan kepada saudaranya, kepada anaknya, itu juga ketamakan. kalau yang kasus gua tadi juga itu sebenarnya dia ketamakan yang dimanipulasi dalam situasi keterdesakan. Koruptor 100 miliar, tamak dong. Sedikit amat 100 miliar. Ya anggaplah gitu. Tamak dong ya kan 100 miliar, 100 M itu tamak. Dia ngambil uang rakyat itu Iya, tamak harusnya gitu. cukup banget ya. Akhirnya dia terdesak untuk muterin uang ini. Iya, money terdesak laundry. untuk Wah, memanipulasi. berarti kalau uangnya. koruptor ini dua dia. Tamak dan terdesak. Jahat aja pokoknya Jahat, dia tuh. Anjing sih. Iya. Ya, Repot. ketagihan ya. Nah itu Berarti berbahaya. kan Ulang-ulang kan? Tapi kan kalau orang-orang yang tidak terdesak, orang yang tidak tamak juga bisa dong nipu. Iya banyak makanya tarik pasang Ada lagi yang ini untuk mempertahankan status quo. Ada juga tuh. Dia udah punya posisi nih sebagai bupati misalnya, sebagai apa? Sekaligus termasuk kepala keluarga. Misalnya ada telepon masuk lah, gue usah pejabat-pejabat dah, gue ngeri kalau pejabat-pejabat. Contohnya keluarga lah, Bang Hobe lagi santai, ada cewek masuk, ya teman kencan. Apa kabar Bang? Saya tunggu tempat biasa, gitu kan? Itu kan telepon yang negatif, ajakan untuk kencan, sementara Bang Hobe bisa punya istri. Nah istrinya misalnya baca gitu. Ini kan kalau jujur-jujuran kan status quo-nya yang nyaman dan tentram keluarganya bisa terusik nih. Ya kan? Akhirnya Bang Hobe bilang, oh ini klien mau meeting soal job. Oh, klien kirain selingkuhan gitu kan. Itu bohong-bohong kayak gitu bisa juga. Skala lebih besar juga ada yang tadi gue bilang, tingkat pejabat. Yang penting asal Bapak senang kalau kasih report. Wah, itu tuh penipu juga tuh. Iya berarti kalau koruptor tuh semua aspek masuk ya. Wah, koruptor jangan Iya ditanya kan? dah. Semua aspek masuk. Mempertahankan status quo. Ya kan? Great, tamak, terdesak, ya, terdesak. mempertahankan ya sebagai pejabat kan, supaya jabatannya tidak goyang dan dia masih punya duit buat dan dia juga masih apa maksudnya punya kuasa, dipercaya sama dipercaya. masyarakat. Akhirnya dia bayar si ini, dia bayar si ini, dia bayar si ini buat tutup mulut, ya kan? Iya. Terus apa lagi? Ya abang dong, masa saya mulu. Saya nggak ngerasa ditipu. Gue jadi kayak narasumber. Janji kalau menurut saya, kalau janji program itu mungkin janji program yang paling sering ditipu, yang paling sering digunakan untuk menipu adalah janji program untuk memberantas korupsi. Itu dari zaman dulu tuh ya. Itu jelas tipu. Sama tenaga kerja, lapangan kerja, lapangan kerja. Lapangan kerja bisa jadi, bisa iya bisa enggak. Pertanyaan gue ya. Karena kita nggak tahu, mungkin ya, tapi mungkin juga enggak gitu. Mungkin juga iya, dia sudah maksudnya beliau ini udah berusaha untuk membuka lapangan kerja tapi belum sampai 19.000 misalnya, baru 1.900 atau enggak baru 19 orang misalnya. Tapi kan jadi. barometernya ada. Ya, lu udah mencoba. Tapi kalau ini
memberantas korupsi itu dari dulu udah tipu karena tidak pernah diberantas sampai sekarang. Bukan berusaha, tidak ada berusaha untuk memberantas. Termasuk undang-undang perampasan aset ya? Ya. Udah kelar belum tuh? Belum. Mana kelar mau mereka? juga. Masa mereka merampas diri mereka sendiri? Oh. Lu yang ngomong ya? Saya Gua nggak ngomong gitu. Mas kan yang nulis. Enggak, gue. Dia cuma ngomong undang-undang perampasan aset belum kelar. Gue apa ke situ-situ. Iya kan? Padahal ya. Dia tipu-tipu aja. Padahal kalau kita perhatiin ya, kalau memang ada goodwill dari pemerintah buat memberantas korupsi, harusnya sih terjadilah, bisa lah ya kan. Masalahnya kan kita mempertanyakan ya kan, bener nggak nih? Masalahnya kan kelengkapannya udah ada, alat aparatur negara, ada KPK yang khusus menangani itu, ada polisi di mana-mana, ya kan? Polisi kan di mana-mana polisi, kasusnya di Ada. ujung Berung juga tinggal telepon datang gitu ya kan? Maksudnya Atau yang di mana-mana ini polisinya apa kasus polisinya nih? polisinya juga, ya kalau di mana-mana kasus juga di mana-mana, kayak maksud gue, jaksa juga ada, hakim juga ada, ya kan? Ya ada sih beberapa upaya yang menggembirakan gitu, beberapa OTT gitu. Tapi kan dibanding yang belum terungkap lebih banyak kayaknya. Jadi Gitu. kita bahas korupsi. Bahas politik. Tipu menipu. Iya, ini kan Kembali termasuk- ke tipu itu kan menipu. termasuk- Akibat ya. Ya, itu kan akibat termasuk tipu menipu. Nah, itu skala besar ya. Kalau skala kecil kan anak-anak sekarang juga, anak-anak zaman now nih, anak-anak gen Alpha, gen Z gitu ya, juga suka menipu dirinya sendiri juga, ada menipu orang lain. Misalnya, udah tahu orang nggak mampu, ya kan? Dia sok-sok begaul ke kafe, Nyewa duit- iPhone. nyolak nyewa Paksain, iPhone, Besok buat makan nasi sama flexing. garam doang, ya kan? Iya, iya. Besoknya bangun tidur bingung mau makan apa, nasi uduk lagi. Maksud Iya. gua, kenapa begitu ya sekarang? Akhirnya makan kerupuk sama Sprite campur peroma. Mungkin karena ini kali ya, mungkin karena kebanyakan orang kita itu, orang Indonesia itu Haus validasi. selalu melihat orang tuh dari casingnya kali ya. Ya, bisa jadi. Butuh pengakuan. Jadi bikin Nah, itu itu butuh benar kata saya pengakuan. validasi. Iya, Pengakuan. butuh Nggak banget pengen validasi. nggak diakuin di lingkungannya. Iya. Gitu. Apalagi yang modelnya, yang membuat mereka begitu adalah lingkungan, bukan mereka sendiri sebenarnya. iya sih. Lingkungan yang menciptakan hal-hal seperti itu, lingkungan yang mendiskreditkan orang lain sehingga dia merasa tidak diakui dan akhirnya membuat sesuatu yang Memaksakan diri sendiri dengan iya, berbagai memaksakan cara diri yang sendiri untuk menghalalkan diakui. segala cara ya. Yes. Ngeri. Iya, itu ngeri. menipu tuh. Aduh, saya ngapain sih gitu? Jadi orang lain gitu, nipu diri sendiri gitu. Yang lucu Nyewa lagi, iPhone gitu. yang ngapain? lucu lagi itu kan dari segi ekonomi ya, sosial ekonomi gitu. Segala dari segi agama juga ada loh, Sky. Orang yang nipu, Sky. Misalnya gitu ya. Misalnya saya pernah kejadian gitu ya. Misalnya saya keturunan Nabi ini gitu. Wah, gua mesti itu gua Atau jual doa. enggak. Jual doa. Ada tuh teman saya. Berkah yang berkah. Agama apa lagi? Enggak mau. Ada teman saya yang statusnya ini alhamdulillah tahajud malam ini khusyuk gitu. Ayo teman-teman kita tahajud bareng. Setiap hari dia nge-broadcast itu, Bang. Oke, Tapi kayak Aldi Tahir gitu. kalau itu masih oke lah ya, maksudnya. Enggak, yang menjadi tidak oke itu kenyataannya, Bang. Iya, tapi kan dia nggak berpengaruh sama orang lain juga. Iya, dia Gitu. tidak dia tidak mencari manfaat, maksudnya dia Oh, iya, tidak memanfaatkan ber- itu Ah, untuk kepentingan. Iya, untuk cuma orang mengganggu lain. mengganggu Iya. dia nyampain ya. Kalau Iya, benar ya kalau Iya. jual doa ya. Terus tapi Bertanya. itu Ah, kan itu kan baru. lebih ke masyarakat. Tuh kalau kayak gitu-gitu debatable tuh, Iya, Sky. memang debat Ada yang meyakini juga di tingkatan tertentu ada kali gitu. ya kan makanya ya namanya juga agama kan tergantung keyakinan. Kita kan ngomong kalau masalah agama keyakinan kita nggak bisa maksain. Oh, Itu iya, masalah iya. keyakinan. Iya. Rokoknya enak juga. Bapak-bapak bertiga ngobrol nggak ngerokok nggak enak banget. Kagak boleh. Kita ya minimal ya nggak apa-apa lah ya. Sponsor rokok minimal udah ada. Iya. Itu kan dalam rangka menipu penonton. Oh, iya. Ini berusaha meyakinkan diri sendiri kalau mensugesti diri sendiri kalau ini rokok. Iya. Terus apa lagi, Mas? Kalau saya sih yang paling penting tuh buat kita, gimana caranya menjaga diri kita, keluarga kita dari ulah para penipu-penipu itu.
Pendidikan lah, ngasih pendidikan kepada keluarga, orang-orang terdekat supaya jangan ketipu, Bang. Kalau ada orang ngasih WA, Anda mendapatkan hadiah iPhone dari Baim Wong misalnya. Kan ada tuh kejadian marak tuh. Ya seolah-olah videonya juga Baim Wong gitu kan. Ya, Anda menerima hadiah tapi harus bayar pajak dulu. Mukanya muka Baim Wong gitu. Ternyata setelah selidiki ternyata Baim Wong sendiri mengklarifikasi kan. Korbannya banyak banget, Bang. Dan itu ternyata AI. Nah, ini teknologi AI juga. Berarti dari rumah. Si Mae juga kan pernah kan? Oh iya. Jadi siapa nih? Soima. Ditipu. Bukan ditipu, jadi apa? Dimanfaatkan. Videonya mukanya dia itu dipakai sama penipu buat penipu. Sekarang kan bisa gitu, Bang. Suka bagi-bagi juga kan, wajah modal foto bisa dibikin sosok karakter yang mirip, suaranya di cloning bisa, Bang. Makanya sekarang hati-hati banget. Pokoknya sebetulnya sederhana loh kalau kita mau lepas dari atau tidak menjadi korban penipuan ya. Kuncinya satu dah. Logis aja berpikir sama bersyukur sama yang udah ada. Jangan berharap instan dapat duit banyak. Yang nggak logis dipercaya. Itu kan masalahnya orang kita saking tertekannya ekonomi ya kan. Pengen bayar utang, pengen bayar uang kuliah anak, buru-buru akhirnya pas kena trigger sedikit, janji manis ya kan. Dari orang-orang yang mengkarakter dirinya dermawan, baik, akhirnya ketipu dah. Akhirnya bukan untung malah buntu. Iya. Tapi kalau dari peran pemerintah buat tegas soal tipu menipu, edukasi lah. Ya, edukasi pemerintah. Iyalah, harus ada misalnya kalau ada lu terima ada itu nomor penipuan. Ada itu pihak kepolisian sering begitu. Anggarannya aja digedein. Kalau gua sih agak skeptis ya. Kayak minta tolong mencarikan solusi supaya tidak ditipu, tapi sama penipu. Itu dia. Iya kan? Tapi kan formalitas juga, betul lah, formalitas pemerintah butuh lah. Iya. Formalitas program tuh. Karena lembaganya kan udah gede, pegawainya banyak, dan teman-teman influencer, teman-teman artis yang dijadikan sasaran untuk bahan penipuan, untungnya juga pada sadar kan ngasih klarifikasi, ngasih pendidikan juga. Cuma memang masyarakat kitanya ini yang perlu dikasih butuh diedukasi sebenarnya butuh. Iya, makanya karena kebutuhannya masyarakat edukasi, peran pemerintah itu di situ. Dan melalui media-media yang juga yang seimbang gitu. Kalau misalnya melalui medsos, ya lewat medsos, jangan lewat TV. Kalau TV kan orang nggak nonton TV sekarang. Ya. Jarang lah nonton TV ya, kecuali acara-acara bagus 1-2. Di daerah-daerah masih nonton. Kalau di perkotaan jarang orang-orangnya. Paling Netflix segala macam. Jangan salah lu, orang daerah sekarang megang HP semua. Pun megang HP semua. Pasti masih ada ibu-ibu yang nonton sinetron. Pasti masih banyak. Ya itu tadi berapa program yang jadi unggulan sinetron itu masih jalan sekarang masih. Ya program-program. Ya dibanyakin sinetron tema tipu-tipu. Itu malah ngajarin Bang nanti Bang. Ya kan ada solusinya. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu cara nipu gitu. Ada solusinya. Kadang-kadang. Tapi memang penipu tuh memang jago. Maksudnya mereka tuh ada aja akalnya. Dan terstruktur loh. Mereka riset loh. Dan iya makanya. Mereka riset nih korbannya siapa, ngegambar juga Bang. Jangankan penipu. Ini deh. Maling motor gitu. Semakin canggih motor, ya kan? Semakin canggih skill malingnya. Iya. Percaya. Nah, ini ada cerita lucu nih, Sky. Lucu juga, ironis juga. Belum, saya. Teman gua dulu kerja di Global TV. Jadi cleaning service Bang. Satpam. Cepat banget pindahnya dia. Gue bingung tuh antara cleaning service atau satpam lah, satpam. Satpam itu di Global TV itu kondisi ekonominya pas-pasan lah gitu ya. Kebetulan beli motor Bang. Beli motor itu karena rumah saya di Cipete itu bertetangga gitu, dia nggak lewat sama anaknya tuh Bang. Mas, wah jalan-jalan Mas. Iya, motor baru nih. Iya Mas, baru beli nih. Wah, keren. 1 hari, 2 hari gitu. Nah, di hari ke berapa ya? Hari ke-10 lah, pokoknya setelah seminggu lah. Ya, seminggu jarak berapa hari gitu.
Katakanlah seminggu 3 hari, 10 hari. Udah nggak bawa motor, Bang. Jalannya mana kan? Duh, motornya mana? Ketipu, Dijual. Mas. Kok bisa ketipu? Ketipunya dijual atau emang hilang? Nah, ketipunya ternyata suatu hari gitu ya, temennya datang Bang ke rumah dia, Bang. Datangnya malam hari, Sky. Datangnya malam hari sekitar jam 9, jam 10 lah, Bang. Ngobrol di rumah dia, di kontrakan dia gitu ya. Numpang nginep, Bang. Temen kerja di Global TV itu. Sama-sama pernah kerja satu kerjaan, Bang. Namanya pernah satu kerjaan ya kan. Cuma dalam cerita itu dia harusnya paham ya. Kenapa lu ngilang selama ini nggak pernah ada kerjaan? Ketangkep, Bang. Baru keluar penjara itu orang. Harusnya kan udah sinyal-sinyal udah hati-hati ya harusnya ya. Nah, terus gimana? Enggak, gue mau numpang nginep aja sehari. Besok gue pergi gitu. Wah, lu jam malam nginep, Bang. Nginep di situ. Kan dia tak ada motor, Bang. Iya. Minta anterin subuh-subuh. Subuh-subuh ke jalan Damai itu di Cipete itu. Iya. Di Cipete gitu. Nah, kalau di jalan Cipete itu, Bang, Fatmawati Raya itu, Bang, ada 610, Bang. 610. Iya, Pondok Labu. Pondok Labu, ya 79 dulu masih banyak kan. Nah, karena masih sepi, Bang, dia bilang gini, wah sepi ini di sini agak kesanaan aja gitu. Agak kesanaan gitu kan. Udah kesanaan udah ditawarin, Bang. Lu udah sarapan belum? Anak lu kasih nih belum makan gitu. Belum gitu. Ada toko laos itu, Bang. Iya, Fatmawati situ. Gue beli roti dulu dah ke situ. Iya. Lu tunggu sini aja. Jaraknya dari dia nunggu ke toko laos itu lumayan. Oh, jauh. Tidak jauh banget. Kelihatan tapi jauh lah. 100 Kelihatan, meteran. tapi kayaknya kalau jalan Jauh. lumayan lah gitu kan. Ya udah, dia turunin tuh anaknya, Bang, yang kecil. Nunggu dia ke toko laos. Apa yang terjadi, Bang? Bablas. Dibawa abu. Iya, jadi jalan tuh dia tuh dari Pasar Gurame ke Cipete. Ya Allah, kasihan banget. Nah, kayak gitu-gitu tuh, kayak dia pertama menanamkan trust bahwa dia tuh teman lo juga, lagi susah. Abang gue juga pernah kayak gitu. Itu gue masih dendam banget sama orang, tapi bukan teman, maksudnya nggak ketahuan siapa orangnya. Jadi kayak beliau ini kan jualan buka tempat makan gitulah, ayam. Oh, Ya kan? ayam potong apa ayam goreng? Ayam goreng. Ayam goreng. Terus satu hari ada pelanggan datang. Oh, udah dikenal berarti. Bukan udah dikenal, udah digambar. Enggak, orang ini kenal sama. Enggak. Oh, customer berarti. Iya, ada pelanggan datang, maksudnya itu kan Ya, pelanggan pelaku sama korban nggak kenal lah. Enggak kenal. Mau mesen buat hajatan. Hmm. Segala macam. Bang, katanya gitu kan, bisa ini nggak bisa pesen buat, bisa segala macam ini. Kira ngobrol-ngobrol dulu, kita kayaknya ngobrol di sini. Makanya singkat cerita, ya tadi menanamkan kepercayaan kan. Percayalah nih sama gua. Akhirnya dia tutup lah itu ininya. Gerainya ditutup sama dia. Mereka pergi ke satu tempat untuk ngomongin ini. Nanti mau ketemu sama orang yang punya hajatan katanya. Pergilah ke satu tempat, duduk segala macam, teleponan ceritanya ini. Bang, gimana bang? Oh dekat, di sini loh bang, dekat ini. Dia ngasih tahu jalannya. Masa nggak tahu sih? Tunggu situ deh katanya. Biar gua jemput. Tanya, biar gua jemput. Abang gua percaya aja kan. Akhirnya mau disuruh. Tuh kata-kata dijemput tuh konotasinya bawa mobil ya. Biar gua jemput. Akhirnya dia pinjam motor. Ya kan dia pinjam motor kan, bang ngejemput, gue pakai motor dulu buat ngejemput ini yang punya hajatan bang siapa lah namanya mungkin. Iya. Iya kan? Motor abang lu pinjem? Iya. Goblok. Iya kan? Goblok. Ya memang. Maaf. Memang dia waktu itu ngakuin emang kayak kesirep. Kayak kesirep, iya. Terkondisikan ya secara psikologis ya. Terkondisikan secara psikologis. Iya. Diatur benar sama mereka itu. Apa adegan-adegannya tuh teratur sampai dia tuh pada titik itu. Oke. Karena mungkin misalnya lu di mana? Lu lurus aja ke sini, ntar belok kanan dikit. Terus kiri lagi udah ketemu. Gak ngerti gua gini. Lu udah simpang Cipete itu kan misalnya gitu kan. Iya, misalnya. Udah gua jemput dah. Simpang Cipete deket misalnya dikit. Iya. Ya udah, Bang. Pinjam motornya dah gitu. Gua jemput. Karena kalau abang yang jemput kan abang gak kenal. Nggak kenal, nggak tahu. Iya, betul. Jemput sama dia. Brengsek menurut orang. Gua nungguin. 1 jam udah mulai dirasa udah mulai gak enak kan. Aduh. Berjam-jam belum mulai pucat ya anjing gua ditipu Bang. Sadar ya berapa second ya? Iya, pulang dia lesu. Gua bilang ini gua kasih banget liatnya. Dendam, gua masih dendam tuh sama orang itu.
Parah. Kayak gitu tuh memang benar, mereka tuh membangun kepercayaan kepada Iya. korban tuh pinter Bener. mereka ngebangun narasi. Halo. Tapi itu mah tidak begitu tragis ya. Ini ada lagi yang tragis, Bang. Salah satu komedian senior itu meninggal dunia. Ya guru saya juga, teman saya juga. Tapi sorry saya nggak bisa sebut nama ya. Fansnya kan banyak ya. Dia meninggal ini ceritanya, saya juga diceritakan orang gitu. Nah ini ada salah satu orang yang 1 hari setelah kejadian baru datang, Bang. Setelah dimakamkan gitu ya. Jadi kondisi rumah itu relatif lebih sepi, cuma ada orang yang persiapan buat tahlilan. Datang tuh, Bang. Mau ketemu teman saya ini yang sok-sok nanya gitu. Mas Anu mana gitu. Loh, baru aja meninggal kemarin. Innalillahi wa inna raji'un. Saya ini fansnya, saya sedih banget gitu, Bang. Menanamkan kepercayaan sebegitu aja, Bang. Orang keluarga percaya dong, Bang. Oh iya, aduh ya Allah, saya berhutang budi banget gitu. Oh ini mau ada acara apa ini gitu. Oh kita mau ada acara tahlilan. Oh ya udah gini aja. Karena sebagai saya rasa simpati saya sama almarhum gitu ya. Ini nanti konsumsinya saya aja yang saya ngurus gitu. Iya. Berapa orang kira-kira yang hadir gitu kan? Ya. Jadi ini bohir lah ya. Iya. Ya kira-kira 30 orang lah ya. Udah pesen Padang aja yang ringkas, pesen Padang. Depannya ada restoran Padang. Lah berarti kan riset dia ya? Iya, bukan riset tuh dari rumah itu ada Padang kan? Orangnya ngegambar. Riset tuh. Kurang ajar penipu tuh. Oh iya pesen aja, pesan. Ya, pesen tuh Bang, pesen makanan. Itu sama saya gitu. Bang, ini pesen ya buat ini nanti habis maghrib habis maghrib diambil gitu. Ya, oke. Orang itu di situ Bang, masih Bang. Nah, sampai udah menjelang orang-orang datang gitu kok belum datang. Ini si pembantunya siapa? Teman saya ini belum datang. Orang ini so khawatir, mana kok nggak datang sih Padangnya gitu kan. Tahu deh. Oh, dia nggak percaya kali, udah dibayar dulu kali. Udah, gini aja deh, biar saya kesana deh. Pinjam kunci motornya Mbak. Gitu. Motor baru juga. Motor jalan ke Padang. Sampai tuh tahlilan selesai, Bang. Balik. Astagfirullahaladzim. Orang meninggal aja masih digambar. Gila dia tipu. Kalau kita ngomong begini bisa dicontek sama tukang tipu nggak sih? Ya kan kayak tutorial nih. Kayak tutorial. Ntar dia datang dia mau sok jadi bohir buat tahlilannya. Tapi modusnya udah banyak banget ya. Belum dia bayar, habis itu ya udah. Kalau dia nggak percaya, gua sana dia yang bayar. Itu kembali ke soal yang tadi scam itu ya, Sky. Gua kan diceritain sama temen gua nih. Temen gua itu anaknya yang ketipu itu berdua laporan ke polisi. Terus nggak ditanggepin? Pak, abang sih mau nggak tahu. Seneng banget. Belum juga gue cerita. Enggak. Iya. Ditanggepin. Baru cerita subjeknya mau berangkat. Samson belum. Lapor. Pak, anak saya ketipu nih Pak. Diperes lewat sampai. Jawaban polisi apa? Banyak itu. Dari kemarin tuh udah ada kali puluhan tuh yang masalahnya kayak gitu tuh. Makanya hati-hati gitu. Lah, cuma dinasihatin. Lah maksudnya gini. Lah, solusinya gimana? Maksudnya gitu kan. Apakah yang lapor-lapor kemarin itu udah ketangkap pelakunya? Bagaimana cara pelakunya gitu. Berarti emang buat nasihatin doang. Jadi kantor itu kita datang cuma buat tolong nasihati saya Pak, saya ketipu. Mungkin itu kali. Mungkin. Makanya Mas hati-hati. Iya. Karena sekarang banyak penipu. Kami tidak akan mencari penjahatnya, tidak akan mencari solusinya. Kami hanya menasihati, hati-hati. Lu yang ngomong gitu ya, Sky. Kalau gua mau cerita cuma gitu doang tadi. Kagak ada, mana? Gisi-gisi doang kagak ada. Kan? Jadi, karena kebanyakan kan kayak gitu kan. Enggak betul maksud gua. Kayak harta, wanita. Itu udah jadi. Tapi memang makanya tadi kan ini sebenarnya sesuai dengan pertanyaan tadi saya. Kalau polisi itu diposisikan sebagai bagian dari pemerintah,
artinya kan harus ada berperan juga gitu. Saya Iya. rasa udah kali, belum ketemu aja kali. Atau ada yang ketangkap, ada yang enggak. Susah bang nangkap begituan, perlu Bukan. teknologi canggih juga. Bukan nangkapnya, maksudnya edukasi ke masyarakat. Gue pernah tuh 1-2 kali ada yang FYP di gue punya media FYP, sosial. FYP. Iya. Ya polisinya kasih edukasi. Oh, Bahwa Iya, kan ini. itu nggak? Hah? Nggak ada. Oh gue lupa dah. Memang. Tapi kalau di FYP itu berarti Tapi kan kan- mereka kan Google Ads juga belanja bang. Iya, Artinya benar. serius, ada anggaran. Iya, benar, Iya, memang. iya. Maksudnya sasaran penipu scam kayak gitu tuh kan bukan cuman anak-anak Gen Z yang nonton. Oh iya, TikTok. iya Iya benar kan? benar. Sasaran mereka tuh juga ada orang-orang tua Iya benar. yang benar. nggak melek teknologi, Iya, yang iya. gampang Berarti dimanipulasi. justru sama sasaran mereka. paling Nah, itu gitu. Iya benar-benar. Justru edukasi ke situ juga penting, bukan cuman naruh di TikTok FYP terus semua orang anak yang nonton TikTok doang yang Iya benar-benar. Kadang-kadang lewat telepon kan, kalau Nah. mereka orang-orang tua kan lewat Betul. kayak gendam ya, kayak gendam juga loh. Iya. Orang di telepon tuh bisa ngikutin instruksinya si penelpon Emang. sampai ke ATM sampai transfer. Betul. Cilakanya yang transfer kadang-kadang uang pensiunan, Bang. Nah, makanya itu edukasi ke orang-orang tua. Bener, itu penting. bener. Nah, itu peran-peran pemerintah kayak misalnya kayak polisi yang lebih dekat gitu kan, Oh. atau kayak kelurahan turun ke RT, ke RW, ke RT segala macem. Makanya sekarang kalau ada permintaan sumbangan atau apapun yang sifatnya penyuluhan gitu di daerah gua di Kelapa II harus lapor Pak RT. Jadi kita nggak mau nerima. Dari mana Pak? Dari sini-sini. Udah lapor Pak RT belum? Iya. Udah, benteng gua pertama itu dulu. Ah. Belum, lapor dulu deh Pak RT Iya. gitu. Biasanya udah nggak datang lagi tuh Bang. Kalau bilang udah, telepon RT-nya Pak, bener nih ada orang datang nih. Oh iya bener. Nah, Kadang-kadang kan gitu, jual sama RT, jual sama lu, tapi iya. bohong. Jadi yang penting harus dikasih tahu ya masyarakatnya. Nah, masyarakat kita tuh, RT-nya turun ke masyarakat buat mengedukasi, RW-nya turun ke masyarakat buat mengedukasi, lurahnya Oh. turun ke masyarakat buat mengedukasi. Kalau mereka nggak turun ya akhirnya kan satu-satu Iya, tahu tetap yang juga. terus yang perlu diwaspadai juga gini, bentuk tipu menipu itu bukan cuma verbal, Nah, bukan cuma tulisan iya. di WA, bukan cuma verbal telepon, Bang. Itu orang biasanya awalnya itu mensuges orang itu dari penampilan. Dari penampilan agamis, dari penampilan orang kaya, dari penampilan pejabat, Sering. bisa masukin kerja jadi polisi, punya jatah gitu kan, kepolisian minta duit, akhirnya ditipu. Nah sebenarnya ini menarik nih Mas. Gini, kalau misalnya kan kita udah sering baca lah beritanya ya bahwa kalau zaman-zaman apalagi masa-masa Ramadan gitu ya bulan puasa itu banyak pengemis yang di Jakarta terutama. Oh, gipsi. Pengemis. Tapi Kayak kamu banyak gipsi. berita yang memberitakan bahwa di kampungnya Punya rumah raya. Nah, di Bekasi kan pernah ketangkep Nah, itu. maksud saya- Yang bapak-bapak konteks orang itu- Bogor itu Itu konteks penipuan nggak gitu? penipuan. Penipuan lah, Pak. artinya penipuan itu nggak selalu dilakukan oleh masyarakat tingkat atas, level atas. Iya. Jadi nggak bisa digeneralisasi bahwa penipuan cuma orang-orang yang tadi berpenampilan. Orang bawah juga. Oke, maka buat penampilan gembel sekalipun Iya, termasuk itu. bisa gitu. Bisa. Gue pernah Bisa. ketemu sama orang, Masya Allah, lucu banget ini orang. Gue lihat itu, maksudnya jarak 50 meter ke depan, mungkin dia nggak ngeliat gue ya. Gue lihat dia nih, ini jalan misalnya di sisi jalan yang sama, cuman gue arah kanan dia. Nah, Gue lihat dia jalan gagah, segagah-gagah, maksudnya jalan biasa. Tiba-tiba di jarak 10 meter ngeliat gue, dia langsung gini. Ya, betul. Ngapain ya gue bilang, tadi lo gini, tiba-tiba begini. tapi itu modus lama banget ya kalau yang Iya. Apaan sih? Gue pernah nih sama temen gue. Gue tuh dulu masih sering latihan taekwondo itu pulangnya malam-malam kan, nongkrong di Melawai. Pulang gue tuh ke rumah temen gue dari Pamulang, lewat Fatmawati situ. Terus jam 1:30 apa, ya udah tengah malam lah bang. Naik CJ7 temen gue. Nah, itu anak emang sableng tuh, gue bilang sableng. Oh naik CJ7 bawanya ngebut aja bang. Di perempatan itu bang, dari jauh kita lihat nih bang, ada minta-minta yang ngesat-ngesat itu bang. Iya. Dihajar sama dia bang. Gue bilang, kalau bukan ngerem, gue bilang gitu. Tipu-tipu nih. Wah hajar nih, lihat. Wah hajar bang. Berarti dia pernah lihat si orang itu di Kemungkinan bang.
Begitu mau diajar, Bang, dia lari. Tuh kan. Wah, enggak, menurut gue, maksud gue pikiran gue gini, Bang. Iya, untung lu udah riset kali ya itu gitu. Iya. Kali itu orang bener-bener kan mati, Bang, anak Kayaknya orang, nggak Bang. berani juga mungkin dia. Bang, gimana nggak berani dihajar? Wah, Iya, kalau gitu. belum riset ya mungkin Iya, iya. banyak saksi di situ Iya. segala macam. Ini dia penipu. Gua hajar, gua Tapi tabrak emang nih sering kalau. tuh. Banyak kan beberapa waktu kemarin kan banyak tuh video-video yang beredar tuh. Apa namanya, orang ganti baju dari bajunya yang bagus biasa tiba-tiba masukin ke sarung jadi gembel gitu kan. Nih, Bang. Di balik-balik gang gitu. Saya tuh jam berapa ya? 5:30 subuh, Bang. Di Komplek Timah sana tuh. Komplek Timah di daerah Kelapa II dan daerah Tugu itu, Bang. Ada mobil call. Berhenti. Nurunin apa, Bang? Ibu-ibu, anak-anak, manusia silver. Turun, Bang. Kayak berangkat kerja, Bang. Bayi juga ya. Iya, bilang bayi itu pergi, Bang. Memang itu diorganisir gitu, diorganisir. Nah, maksud gue itu juga tipu-tipu juga. Cuma masalahnya yang perlu dikaji adalah, bukan dikaji sih, dicari penyebabnya gitu. Kok semakin banyak ya orang-orang yang berbuat jahat tanpa merasa takut gitu. Di awal saya bilang itu kan kalau yang faktor ekonomi, sebenarnya ekonomi menengah bawah lebih ke ketagihan. Bukan jadi ketagihan. Iya. Ketagihan. Nyari cara praktis ya. Kemarin gua lihat di mana ya? Ada postingan manusia silver sebulan dapat 16 juta. Itu kan cara ngitungnya gini, sederhana dia. Ada contohnya berarti. Cara ngitungnya gini, Bang. 1 jam itu dapat 1 jam itu 5 kali lampu merah. Iya, kayak 1 jam itu 5 kali lampu merah. Kayak gembel di lampu merah. Satu lampu merah misalnya dapat 1.000 lah misalnya. Dapat 1.000 gitu ya, dapat 5.000 ya. Terus dalam sehari 12 jam. 12 kali 1.000, 12.000 ya. Nah, kali sebulan, kali 30, dapatnya segitu. Itu kalau 1.000, Sky. Pokoknya hitungannya itu, sehari dia misalnya 1 kali lampu merah dapat 5.000 ya. Berarti kali 5, 25.000. Nah, itu lampu merahnya cuma berapa menit. Artinya kan ada beberapa kali lampu merah. Dalam semenit aja dia bisa mungkin 5 kali lampu merah. Ya, kayak di Pancoran lah misalnya gitu kan agak lama. Anggaplah kan. misalnya dalam 1 jam, anggaplah cuma 5 kali lampu merah, anggaplah lampu merah. Lampu merah cuma 5 kali misalnya. Iya. 5 kali. Tapi 1 kali lampu merah misalnya dia dapat cuma 5.000. Iya. 5 kali 5 25 dalam 1 jam. 25.000 kali 12. Kali 12 jam misalnya. Kali 30, Bang. Iya. Gulang aja. Gimana orang enggak berlomba-lomba? Iya. Mau enggak jadi manusia silver? Enggak. Bukan manusia silver. Itu pengemis konteksnya. Manusia silver. Yang dia bawa itu tuh, lihat tuh di itunya. Sama game yang pengemis juga dulu kayak gitu, pengemis lampu merah itu sama. Kayak gitu juga hitungannya karena ya tapi kan 1 jam 5 kali lampu merah aja, wah itu udah terlalu sedikit. Iya. Iya kan? Iya. Ada lagi yang modus itu. Bawa bapak, mama, ada lagi tuh modus, Bang. Jadi bapak saya dulu almarhum itu pernah di daerah Blok M ngeliat bawa bapak tua itu kayak masuk angin, Bang. Nah, bapak saya kan polos. Pinggir jalan. Kita lagi duduk, Enggak, lagi berdiri di halte. Kasihan kan. Kenapa, Pak? Belum makan. Masuk angin, kasih bapak saya gitu kan, uang. Nah, sampai rumah cerita sama ibu saya. Tadi di Blok M, kasihan banget. Kakek-kakek lah, orang tua. Ya, seumuran mbah saya lah, gitu. Seumuran bapak udah tua. Muntah-muntah gitu. Ibu saya langsung enggak kan. Terus, kamu kasih duit? Iya, kasih angkanya lumayan, Bang. Zaman dulu ya, angkanya lumayan. Segitu kamu kasih. Itu halte yang dekat Malawi kan, dekat Dunkin Donat kan. Iya, orangnya pakai peci kan, pakai kemeja lusuh kan gitu. Iya, kok tiba tahu? Itu mah tiap hari begitu kan. Tiap hari ada situ. Bapak saya namanya polos ya. Allah Akbar. Berarti emang tujuannya nyari simpati. Bukan, maksudnya sasaran targetnya dia itu bukan orang yang sering lewat. Orang yang jarang lewat. Iya. Orang yang nggak tahu. Tapi kan ada aja ya, ada aja. Kan Melawai itu kan tempatnya melintas orang dari mana aja. Nah, berarti cara membuat orang trust nggak juga dari segi penampilan. Iya.
Itu kan jadi penampilan yang Oh iya, penampilan yang di yang downgrade kayak ya. bapak-bapak tuh yang dorong motor padahal bensinnya penuh. Iya. Biar dianggap aja. biar dikasih uang Iya. gitu kan. Kenapa Pak habis bensin dia Iya. dorong motornya. Dan penampilannya dia tua Menghibah. Iya, tua. Jadi dia nggak enak. Jadi udah orang lain yang lihat kasihan nih orang tua. Iya. Dia berharap itu. Padahal begitu diperiksa bensinnya full. Iya. Sering tuh. Kemarin sempat digapin sama orang kan. Udah Itu Pak jangan kayak gini dong Pak. orang-orang kayak gitu mungkin kalau tidak bisa dipenjara harusnya kena sanksi moral biar kapok. Ya. Iya, mau dipenjara pun susah maksudnya. Susah. Modusnya tipis. Gimana ya? Kayak ya memang nggak bisa dipenjara. Apa hukum? Nggak bisa juga yang Nah, sekarang ditipu sama di 2000. gini, Sky, waktunya kayaknya udah habis Sky. Iya. Saran Waktu lu. tuh nggak pernah habis. Oh iya, maksud gua durasinya. Saran lu nih supaya orang nggak kena saran lu supaya orang nggak kena tipu-tipu gimana baiknya? Ya itu aja, berpikir rasional seperti Mas Danang bilang tadi. Terus jangan terlalu mudah percaya. Jangan Jangan mudah silau ya. ya jangan mudah silau lah sama tawaran-tawaran yang menggiurkan ya kan. Yang serba instan ya. Yang sebuah instan tiba-tiba dapat 50 juta langsung. 50 juta enggak, 12 juta melayang ya kan. Iya. Melayang. Harus berpikir. Dari Bang Kobre gantian. Apa? Saran? Iyalah, kasih masukan lah nih biar podcast kita itu sedikitnya ada sumbangsinya lah buat masyarakat. Iya. Walaupun cuma ngobrol-ngobrol gitu doang. Banyak lihat medsos juga karena di situ banyak edukasi. Paling nggak oke lah kita nggak bisa ngandelin pemerintah buat mengedukasi, tapi antar sesama kita juga banyak konten edukasi. Iya, atau misalnya anaknya yang melek Iya, sama iya, teknologi teknologi ya. sama sosial media ngasih tahu ke orang Iya, tuanya. ngedukasi orang tuanya. Itu. Ya, betul. Intinya jangan nipu, jangan ketipu, ya kan? Supaya ya kita itu nggak jadi korban dari kemajuan zaman gitu. Mana nih Mas? Mana nih arahnya? Iya, lu kalau jangan tertipu dan jangan menipu. iya, lu tahu teknologi, lu jangan buat nipu lah. Oh, iya. Lu tahu teknologi, ya pakai itu buat sampai jangan ketipu. Oh, Maksudnya iya. gitu. Yang penting lu Bijak. tahu cara nipu tapi jangan dipakai. Iya. Itu yang paling penting justru. Oh iya, benar. Iya. Iya. Iya benar. Sama.